Hai semuanya, selamat datang di channel Cara Belajar Online. Perkenalkan, nama saya Rati Saswina Bila Putri, berasal dari kelas 9B nomor absen 24. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teks inspirasi. Tonton sampai habis ya. Pengertian teks inspirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang, kejadian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun hanya rekaan belaka. Sedangkan inspirasi memiliki makna ilham yang artinya sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa teks cerita inspirasi atau inspiratif adalah teks yang berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi ataupun berupa teks cerita fiksi yang mampu menginspirasi, mengunggah, dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya. Ciri-ciri teks inspirasi. 1. Biasanya diangkat dari kisah nyata. Teks inspirasi umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seorang tokoh. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata bisa juga dirasakan dan dialami oleh pembaca. Tapi, ada juga teks inspirasi yang kisahnya merupakan kisah fiksi yang masih masuk akal. 2. Memiliki tema tertentu. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan inspirasi teks dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. 3. Memiliki judul yang menarik. Setiap inspirasi teks harus memiliki judul yang memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. 4. Memiliki alur yang menarik. Dalam teks inspirasi terdapat alur cerita yang menggambarkan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Oleh karena itu, teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena adanya penggambaran urutan waktu kejadian yang dialami tokoh dari awal hingga akhir. 5. Bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif karena menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Dan yang terakhir yaitu terdapat tokoh-tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi terdapat tokoh-tokoh cerita dengan beragam kisah hidup dan latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia yang menorehkan segudang prestasi, memiliki pengaruh terhadap dunia, hingga seseorang dengan keterbatasan fisik pun dapat menjadi tokoh inspiratif karena tekadnya untuk terus berkarya dan menggapai kesuksesan. Tapi ada juga teks inspirasi yang tokohnya diwujudkan dalam bentuk tokoh fiksi atau binatang. Jenis-jenis teks inspirasi. Jenis teks cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwa. 1. Jenis teks cerita inspirasi non-fiksi, nyata. Jenis teks cerita inspirasi non-fiksi atau nyata adalah jenis teks yang menceritakan peristiwa nyata tokoh dengan latar sebenarnya. Contohnya sebagai biografi, esai, atau karya ilmiah. 2. Jenis teks cerita inspirasi fiksi, tidak nyata. Teks cerita inspirasi fiksi atau tidak nyata adalah jenis teks yang menggunakan latar dengan tokoh rekaan atau sesuai imajinasi penulis. Contohnya novel, cerpen, legenda, dan lainnya. Jenis teks cerita inspirasi berdasarkan tokoh peristiwa. Pertama, jenis teks cerita inspirasi orang terkenal mengisahkan tokoh terkenal. Kedua, jenis teks cerita inspirasi sufi menceritakan tokoh-tokoh sufi atau ahli agama. Ketiga, jenis teks cerita inspirasi binatang diwujudkan dalam bentuk cerita binatang atau fabel. Struktur teks inspirasi. 1. Abstrak. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak, tapi umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. 2. Orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar,
baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya, pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Ketiga, komplikasi. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan permasalahan hal-hal yang dialami atau dialami tokoh. Adapun permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan perekonomian seperti kemiskinan atau kemiskinan. Keempat, resolusi. Setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini disarankan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda adalah tahap terakhir dalam teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa termasuk konflik yang terjadi. Sehingga pada bagian ini, pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Kaidah kebahasaan teks inspirasi. 1. Menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Contoh, penggunaan kata telah, sudah, terbukti. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Contoh, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah, sebelumnya. Ketiga, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap terhadap tindakan. Contoh, putus asa, menikmati, percaya, menolak, berpikir. Keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Contoh, Rio Samudera menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Kelima, kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan cerita. Contoh, aku, saya, dan kami. Dan yang keenam yaitu penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Itu saja penjelasan dari saya tentang teks inspirasi. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis dan sampai jumpa.